Saat saya sekitar tahun 2000 kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA di situ saya tidak menyelesaikan uh, kelas 3 saya, di mana saya waktu itu memang saya sedang hamil duluan dan itu saya lagi pacaran dan saya tidak menyelesaikan itu. uh, saya berpacaran dengan orang yang kebetulan berbeda agama dan kami menjalani, akhirnya mulai ada kecurigaan dari keluarga, juga dari sekolah semuanya gitu, bahwa saya ada perbedaan, ada perubahan di badan saya. Tapi saya mengelak karena saya belum pernah melakukan gitu kan. Akhirnya waktu berjalan, oke, ketahuan juga. Kita pacaran itu kalau nggak salah waktu itu 3 atau 4 bulan ya. Sementara kandungan itu udah 5 atau 6 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberikan kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya, untuk terus menyuarakan kebenaran serta syiar Islam, juga membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Bani Kunarion. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang diambil dari channelnya Pastor Yusuf Manubulu ya. Yang mana di video tersebut ada seorang perempuan muda yang mengaku murtadin juga. Dan yang mengherankan di sini adalah dia mengaku 2 kali mu'alaf dan 2 kali lagi masuk Kristen ya. Dan cerita yang disampaikan di situ pun sangatlah mengherankan bagi kita umat muslim yang beriman tentunya dan berakal sehat. Karena apa yang diceritakan kesemuanya itu boleh dibilang adalah aib atau lembaran hitam di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan dan dengar bersama. Setelah itu saya akan mengomentari terhadap apa yang disampaikannya. Namun sebelum saya memutar videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa untuk ikut subscribe, karena dengan subscribe artinya saudara semua sudah memberikan dukungan secara moral ke channel-channel Islam untuk terus berjuang menyuarakan serta mensiarkan kebenaran Islam, juga membentengi umat dari upaya pemurtadan yang dilakukan Bani Kunarion. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oke, perkenalkan, nama saya Veronica Violeta. Saya sudah berkeluarga, saya dikaruniai 2 anak putri, dan umur yang pertama 17 dan kedua 7 tahun, agak berbeda jauh ya. Oke, saat ini saya ibu rumah tangga, saya juga lagi menyelesaikan kuliah teologi saya. Oke, saat saya sekitar tahun 2000 kelas 3 SMA ya, kelas 3 SMA di situ saya tidak menyelesaikan
uh, kelas 3 saya, di mana saya waktu itu memang saya sedang hamil duluan dan itu saya lagi pacaran dan saya tidak menyelesaikan itu. uh, saya berpacaran dengan orang yang kebetulan berbeda agama dan kami menjalani, akhirnya mulai ada kecurigaan dari keluarga, juga dari sekolah semuanya gitu, bahwa saya ada perbedaan, ada perubahan di badan saya. Tapi saya mengelak karena saya belum pernah melakukan gitu kan. Akhirnya waktu berjalan, oke, ketahuan juga. Kita pacaran itu kalau nggak salah waktu itu 3 atau 4 bulan ya. Sementara kandungan itu udah 5 atau 6 bulan. Jadi ada keganjalan gitu dari keluarga yang dulu ya gitu. Dan akhirnya kami buat keputusan. Jadi setelah lahiran kita akan tes DNA gitu. Jadi kalau memang negatif kita bercerai gitu. Dan kalau positif yang pasti kita tetap bersama, tapi uh, harus ini apa namanya, saya ikut dengan agamanya suami saya yang dulu gitu. Jadi ya sudah, saya oke gitu. Nah, apakah ini bisa disebut sebagai suatu kesaksian? Kalau menurut saya ini bukan kesaksian ya, tetapi di sini Mbak ini bercerita tentang kehidupannya yang di awal saja sudah menceritakan aib dia sendiri dan juga pergaulan bebas dalam berpacaran sehingga hamil duluan sebelum nikah ya. Jadi dia baru pacaran sekitar 4 bulanan, namun sudah hamil sekitar 5 atau 6 bulanan. Nah, memang kehidupan ini segala sesuatunya tidak bisa kita prediksi ya, dan tidak bisa kita rencanakan menurut apa yang kita mau. Namun tetap saja ada kontrol yang bisa mengarahkan atau mengatur langkah-langkah kita dalam menjalani kehidupan itu sendiri, terutama sekali tentunya bagi kita umat muslim yang beriman. Maka iman itulah yang menuntun kita ke jalan kebaikan dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa ya. Kemudian juga pengalaman atau ilmu ini juga sangat berperan penting dalam menentukan langkah kita dalam kehidupan. Kemudian juga kontrol orang tua dan pengaruh lingkungan di sekitar kita. Nah, si Mbak ini di awal saja sudah berbuat dosa besar ya, dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini menjadi makanan empuk bagi iblis untuk lebih menyesatkan Mbak ini ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, okey, kita dengarkan lagi cerita dari Mbak ini. Tapi sebelum sebelum terjadi itu saya sudah berpikir sebelum menikah bahkan ya. Saya sedikit takut juga ya, aduh nih kayaknya bukan ini anaknya dia gitu ya, tapi yaudahlah saya masih tutupi itu. Jadi saya masih tutupi, saya belum karena saya takut, akhirnya ya sudah proses pernikahan itu kami lakukan 2 kali gitu. Jadi satu di KUA, satu di gereja. Dulu memang kami ini pelayanan ya, saya dengan keluarga saya pelayanan, tapi itu waktu masih SMP gitu, di salah satu gereja. Dan karena kami punya kesibukan masing-masing, saya udah mulai SMA, saya mulai ikut ada tugas-tugas lain yang harus saya selesaikan, jadi saya sudah tidak ikut dalam pelayanan lagi gitu. Jadi pas orang tua keluarga ya sudah saya terserah gitu, kalau memang mau mengikuti silahkan gitu ya sudah. Pada saat itu selesai sudah kami melangsungkan pernikahan, kami masih berbeda agama gitu, dan akhirnya waktunya lah di sini keputusan di mana
saya harus mengikuti dia, itu kalau positif gitu. Dan akhirnya negatif, bukan anaknya gitu. Dan mau nggak mau saya harus terima gitu, tapi berat gitu. Akhirnya saya benar-benar menyatakan langsung dengan suami saya yang dulu. Saya menyatakan langsung bahwa karena kita udah kurang lebih setahun sih ya bersama, jadi kayaknya kalau kalau hilang begitu aja sedih gitu karena kebiasaan bersama dulu ya dulu. Gitu. Jadi saya bilang ya udah aku ikut kamu aja, aku mau pindah agama gitu. Dan sama sekali saya nggak memikirkan keluarga, tapi saya sedih sih. Memang saya menangis. Tuhan maafin saya ya, gitu. Saya menangis. Saya jadi mau pindah agama tuh demi demi dia gitu loh, karena tidak mau ditinggalkan gitu. Tapi apa? Memang untuk berpindah mengikuti agama lain susah. Maksudnya gini, kalau bukan karena hati itu, kalau Tuhan tidak bekerja itu susah gitu. Bener-bener itu paksaan banget banget gitu. Jadi mau nggak mau saya memilih kan. Akhirnya saya memilih gitu. Wow, jahat banget saya sama Tuhan saat itu ya. Eh, ya sudah akhirnya saya mencoba untuk saya dikasih buku-buku apa tuh namanya eh, kitab kitabnya gitu ya untuk saya pelajari, kitab Quran ya, terus buku-buku semua untuk saya pelajari, bahkan mukena semuanya lah diperlengkapi saya ini kata ya dari pihak keluarga mereka. Tapi ya saya simpen tapi sedih gitu, sedih terus gitu. Jadi setiap mereka pergi saya di kamar saya menangis gitu. Apakah ini gitu saya harus pelajari gitu kan. Ya udahlah saya berusaha untuk pokoknya bisa gitu. Bisa gitu. Tapi nyatanya tidak bisa juga saya ikuti semuanya itu. Lalu 2 bulan setelah kami berpisah, akhirnya puji Tuhan saya bisa melupakan dan bisa melepaskan. Gitu. Pada saat itu malah berubah yang mana dia yang mencari saya gitu. Tapi saya udah nggak mau lagi gitu. Dan saya semakin dewasa, semakin saya apa namanya semakin mulai mulai waktu berjalan ya, pergaulan saya semakin bebas, semakin yang ini milik saya, dunia ini tuh milik saya gitu. Sementara di atas tuh ada Tuhan gitu. Saya lupa gitu. Jadi lupa tuh yang bukan artinya benar-benar gimana ya? Ya pokoknya doa sih biasa ya, hanya memanjatkan doa apa masalah atau apa, tapi biasa aja gitu, biasa gitu. Pokoknya happy gitu. Makanya kalau teman-teman saya dulu melihat siapapun, saya tuh nggak ada papanya gitu. Maksudnya bukan nggak ada apa nggak ada masalah ya maksudnya, tapi masalah tapi justru makanya saya nggak pernah saya bawa beban gitu. Masalah banyak tapi saya biarkan aja gitu, saya biarkan, saya happy, saya senang-senang, saya uh, apa namanya saya cari uang juga buat anak saya waktu itu, terus saya apa tetap hiburan, saya mencoba melakukan yang jahat lagi sama Tuhan, saya minum-minum gitu, saya seks, terus saya apa lagi ya, saya aborsi juga, dan saya apa ya, banyak sih, pokoknya banyak banget gitu. Dan saya masuk pindah agama lagi, pindah agama. Saya pindah agama, tapi sebelumnya saya bertemu dengan suami saya yang kedua ini. Sebelum saya melakukan pindah agama kedua, saya bertemu dengan suami saya sekarang. Itu kami pacaran udah sekitar 5 tahun. Nah, eh, saya juga menolak dia sebenarnya gitu. Tapi ya udah, saya kasih syarat kan. Akhirnya dia mau gitu. Puji Tuhan, pacaran 5 tahun, barulah kita menikah gitu, menikah karena saya sudah hamil lagi gitu. Oke, dan puji Tuhan akhirnya uh, kita menjalankan rumah tangga kurang lebih setahun ya, setahun masih adem ayem, maksudnya masih buat saya nyaman banget gitu. Tapi mulai setahunan gitu saya mulai kayak apa ya, kok nggak puas gitu. Nggak puas dalam arti tuh wanita tuh wajar ya, maksudnya keinginan dagingnya tuh banyak gitu. Kalau yang pasti pertama uang gitu kan, materi gitu. Terus kedua ini beli itu gitu kan. Terus kayak apa ya? Kayak ada yang kurang gitu. Pengen kemana-mana, pengen bebas pokoknya lah ya gitu. Setahunan kok kayaknya begini aja gitu. Akhirnya um,
saya memutuskan untuk kita ada keributan nih, ada keributan. Terus aku memikirkan, aku langsung memutuskan untuk keluar rumah. Nah, keluar itu keluar rumah dengan saya bawa anak-anak saya berdua itu saya bawa seribut ya, terus saya bawa mobil, saya ke rumah mama saya gitu. Ya sudah dari situ saya mulailah di situ saya sekitar tahun berapa itu ya, pokoknya saya udah mulai 2013, 14 kali ya, kurang lebih 2015-an ya. Saya keluar apa namanya? Saya melakukan hal-hal yang jahat banget di mata Tuhan. Gitu. Padahal saya udah berumah tangga ini loh, saya udah punya anak, udah punya suami. Gitu. Di firman Tuhan kan semua ada, gitu. Bahwa kita tuh tidak boleh jangan berzina ya, jangan berbohong gitu kan. Wah semuanya tuh ada. Jadi uh, perintah apa tuh firman Tuhan semua yang ada ini saya langgar gitu, saya lakukan pokoknya saya nggak ingat dosa gitu. Saya mau keinginan daging saya itu semua terpenuhi gitu. Akhirnya semua ada waktu itu saya dapetin dengan cara instan gitu. Saya wanita malam dulu iya pernah gitu kan. Mabuk-mabukan minum-minuman kenal dengan cowok sana sini gitu. Mau aja gampangan gitu ya. Akhirnya pada saat suami saya dinas di luar kota itu sekitar tahun berapa ya? 2000 dia udah di luar kota itu 2016 atau 2017 ya. Terus saya berpikir enak gitu, dia semakin pergi saya semakin bebas gitu. Nah, pada 2017 saya mulai deh kenal sama seorang laki-laki dan itu juga karena saya pas lagi bekerja di salah satu live streaming gitu. Nah, saya kenalannya di situ gitu. Dan disitulah dia mulai apa namanya mulai apa namanya mau ketemu gitu katanya ya udahlah gitu akhirnya saya sangat bersyukur gitu maksudnya bukan bersyukur sama Tuhan ih seneng banget gitu loh seneng seneng bahagia sendiri ya gitu akhirnya ya udah saya ketemu kita janjian gitu dan situ saya pacaran gitu saya terima saya mau gitu dan itu suami saya nggak tahu gitu. Dia memang beragama kami berbeda agama gitu tapi nggak nyampe setahun ya nggak nyampe setahun saya ini tiba-tiba ikut saya tertarik saya mau masuk agamanya gitu pokoknya jangan sampai saya ditinggalin lagi deh gitu karena buat saya dia tuh udah membahagiakan saya gitu dan udah pokoknya saya udah mantep mantep lah sama dia dan ya udah saya jalanin pacaran kayak biasa dan dia mau dengan keadaan anak saya dia terima gitu dan kami menjalankan suami saya nggak tahu saat itu kan waktu itu oh ya ini dia belum tahu dan apa namanya udah saya diajarkan untuk Na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Sedemikian parahnya ya apa yang dialami dan dilakukan oleh Mbak ini berdasarkan cerita yang disampaikan barusan. Kita tentunya sangat bergidik dan merinding mendengar apa yang disampaikannya. Dan sekali lagi ini memang tidak bisa dikatakan adalah suatu kesaksian. Dia berkata sudah 2 kali mu'alaf, namun tidak satu pun atau tidak sedikit pun perihal tentang Islam yang disampaikan, malahan sebaliknya sesuatu yang menurut kita adalah aib yang sebenarnya tidak perlu diceritakan apalagi di publik seperti ini ya. Apa perbuatan yang dilakukan oleh Mbak ini mulai dari berzina, minuman-minuman keras, juga pergaulan bebas dan segala macamnya. Jadi kesemuanya sudah lengkap melakukan perbuatan dosa besar yang tentunya sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita umat muslim, kita sangat beruntung sekali karena Al-Quran sudah memberi petunjuk dan penuntun bagi kita baik di dalam melakukan ibadah dan juga di dalam perilaku manusia itu sendiri.
seperti halnya masalah zina seperti yang dilakukan Mbak ini di dalam Al-Quran sudah sangat jelas sekali di dalam surah Al-Isra ayat ke-32 ya, yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian juga di surah An-Nur ayat ke-3 ya, yang berbunyi, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki berzina atau laki-laki ya musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Nah, itu masalah perzinahan sudah nyata sekali dilarang keras dan sudah tercantum di dalam Al-Quran ya. Kemudian juga masalah minuman keras ya, juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-219 yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu tentang kamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Nah, di sini jelas ya ayat tentang zina dan juga ayat tentang larangan minum khamar atau minum keras ya. Nah, sementara Mbak ini kesemuanya dilakukan, artinya dia benar-benar sudah jatuh ke dalam jurang dosa yang paling besar dan paling dalam, yang tentunya hatinya sudah tertutup oleh cahaya ilahi, dan sudah ini menjadi kenderaan bagi iblis untuk menyesatkan Mbak ini lebih jauh dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang terjadi sebenarnya kepada Mbak ini. Kemudian dia meyakini agama Kristen dan katanya sudah dijamah oleh Tuhan sendiri yang menghampirinya. Nah, ini kan sangat bertolak belakang dengan akal sehat dan logik kita sebagai umat muslim, karena mana mungkin Tuhan yang maha suci, yang maha tahu, mendatangi seorang perempuan yang bergelimang dengan dosa-dosa besar. Ini suatu mustahil dan hanyalah khayalan dari Mbak ini, karena memang sudah terpedaya oleh tipu iblis ya, yang karena iblis itu sendiri sebenarnya lebih siap siaga daripada manusia, karena setiap detiknya iblis selalu mencari celah untuk menunggangi serta menyesatkan manusia. Oke, kita dengarkan lagi percakapan antara Mbak ini dengan Pak Cabe, dan bagaimana pula tanggapan dari Mbak ini atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Cabe. Oke, Bu Veronica saat ini masih kuliah di teologi ya? Iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Iya. Saat ini masih kuliah di teologi ya? Iya, Pak, Mas. Oke. Saya akan bertanya tentang teologi. Tadi dalam kesaksian, sejak awal sampai hampir berakhir itu, kok tidak ada unsur Islam yang diceritakan? Karena dalam Bible ini pernah mu'alaf 2 kali. Bahkan yang saya tangkap, yang diceritakan dari awal sampai sejak awal kesaksian sampai hampir berakhir tadi,
yang diceritakan kan tentang pengalaman persundalan, kemudian kemusyrikan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu ini pernah Muslim baik secara fisik maupun secara iman apa enggak? Ya, karena saya mengikuti Secara fisik dalam arti menjalankan, halo? ya, secara Iya, iman, kalau maksud secara saya fisik iya. di dalam hati itu Ibu pernah Muslim apa enggak? Secara fisik dalam arti pernah menjalankan syariat-syariat Islam apa enggak? Iya, saya kan mengucapkan apa tuh syahadat gitu. Saya baca-baca Quran gitu. Dan saya apa ya? Saya karena waktu itu yang pernikahan pertama saya nggak mau gitu. Akhirnya saya memutuskan ya udah saya mau gitu terima. Saya ikut ke agamanya gitu. Jadi karena kendala Enggak. masalah, Secara praktis artinya menjalankan enggak syariat Islam iya, yang diajarkan di iya dalam saya, menjalankan? iya jadi saya cuma menjalankan baca aja gitu. Dan saya juga melakukan kayak apa tuh yang diajarkan mandi apa wudhu gitu ya. Terus saya baca di aplikasi. uh, yang kedua kali saya masuk Islam saya baca di aplikasi, saya baca-baca doanya apalah gitu ya. Tapi karena saya rasa sulit dan memang hati kita benar-benar yang membuat kita akhirnya ya terima gitu. Tapi saat itu pun yang kedua kalinya saya tidak gitu. Hanya saya Oke. mengikuti karena laki-laki gitu. Oke. Jadi Dan secara makanya tadi saya akan bertanya secara hati iya, maupun secara nggak fisik apa-apa. gimana. Jadi secara hati Ibu Tidak. nggak pernah masuk ke Muslim ya secara hati. Oke. Tapi kalau secara fisik Ya, tadi pernah katakanlah berwudu, pernah baca Quran, iya. Ibu bisa menceritakan urutan berwudu itu gimana? Urutan apanya, Urutan Pak? berwudu itu Baca Qurannya. Oh, berwudu. Ya, berwudu. pakai telinga ya. Nah, Oh, pokoknya apalah telinga lah, ke muka lah, ke apa sih hidung gitu enggak ya, kaki ke tangan. yang pertama Kalau urutan, itu secara urut enggak no? Soalnya kenapa Pak? di dalam Islam urutan itu menjadi penting karena ketika terbalik itu di dalam Islam itu tidak sah. Apakah Ibu tahu urutannya bagaimana untuk berwudu? Yang pertama apa, Iya, kedua apa, ketiga apa? Enggak tahu. iya makanya tadi kan saya udah bilang tadi kalau kalau tidak dengan hati gitu, saya mungkin saya asal-asal gitu, karena saya ikutnya karena laki-laki aja gitu, menyenangkan Oh hati ya, mereka sehingga saya harus diterima gitu. Itu dulu. Nanti pada saat memang sudah benar-benar hati saya udah nyatu banget, pasti saya akan jalanin sesuai yang Bapak bilang. Karena saya masih saya ikutin aja telinga ini dulu iya. gitu, Pak. Makanya ini justru ini jawaban yang cukup baik. Artinya Ibu Makasih, Pak. secara ataupun secara fisik kan enggak karena Ibu hanya mengikuti suami gitu. Intinya kan seperti itu. Iya, iya. Secara hati Karena fisik orangnya kan tidak pernah masuk Islam atau tidak. pernikahan pertama saya nggak mau gitu. Akhirnya saya memutuskan ya udah saya mau gitu terima. Saya ikut ke agamanya gitu. Jadi karena kendala Enggak. masalah, Secara praktis artinya menjalankan enggak syariat Islam iya, yang diajarkan di iya dalam saya, menjalankan. iya jadi saya cuma menjalankan baca aja gitu. Dan saya juga melakukan kayak apa tuh yang diajarkan mandi apa wudhu gitu ya. Terus saya baca di aplikasi. uh, yang kedua kali saya masuk Islam saya baca di aplikasi, saya baca-baca doanya apalah gitu ya. Tapi karena saya rasa sulit dan memang hati kita benar-benar yang membuat kita akhirnya ya terima gitu. Tapi saat itu pun yang kedua kalinya saya tidak gitu. Hanya saya mengikuti karena laki-laki gitu. Oke. Jadi secara makanya tadi saya akan bertanya secara hati maupun secara fisik gimana. Jadi secara hati Ibu tidak nggak pernah masuk ke Muslim ya secara hati. Oke. Tapi kalau secara fisik tadi pernah katakanlah berwudu, pernah baca Quran, Ibu bisa menceritakan urutan berwudu itu gimana? Urutan apanya, Urutan Pak? berwudu itu Baca Qurannya. Oh, berwudu. Ya, berwudu. pakai telinga ya. Oh, pokoknya apalah telinga lah, ke muka lah, ke apa sih hidung gitu ya, kaki ke tangan. Yang pertama Kalau urutan, itu secara urut enggak no? Soalnya kenapa Pak? di dalam Islam
urutan itu menjadi penting karena ketika terbalik itu di dalam Islam itu tidak sah. Apakah Ibu tahu urutannya bagaimana untuk berwudu? Yang pertama apa, Iya, kedua apa, ketiga apa? Nggak tahu. iya, makanya tadi kan saya udah bilang tadi kalau kalau tidak dengan hati gitu, saya mungkin saya asal-asal gitu, karena saya ikutnya karena laki-laki aja, gitu, menyenangkan Oh hati ya, mereka sehingga saya harus diterima gitu. Itu dulu. Nanti pada saat memang sudah benar-benar hati saya udah nyatu banget, pasti saya akan jalanin sesuai yang Bapak bilang. Karena saya masih saya ikutin aja telinga ini dulu iya. gitu, Pak. Makanya ini justru ini jawaban yang cukup baik. Artinya Ibu Makasih, Pak. secara ataupun secara fisik kan enggak karena Ibu hanya mengikuti suami gitu. Intinya kan seperti itu. Iya, iya. Secara hati Karena orang fisik ya. kan tidak pernah masuk Islam atau tidak pernah Muslim. Oke, saya ke pertanyaan inti yaitu masalah teologi, Bu. Ya, Pak Cabe. Saya tahu Ibu umat Kristen, kalau Kristen saya anggap itu baik itu Katolik maupun Kristen ya, maupun Protestan, itu yang berjumpa langsung dengan Yesus atau mendengar suaranya Yesus atau bermimpi bertemu dengan Yesus itu seberapa banyak orang Kristen, baik Kristen maupun Katolik maupun Protestan. Oke, terima kasih Pak Cabe. Kalau untuk seberapa banyak kita tidak bisa memperkirakan. Itu semua Tuhan yang dia mau menghampiri. Seperti saya gini, kan saya tidak ada, maksudnya berdoa gitu. Tapi untuk mencari wajah Tuhan dan mendengar suara Tuhan itu yang sesungguhnya seperti apa saya tidak tahu. Tapi karena Tuhan, roh saya di bawah Tuhan dan saya berjumpa di mimpi, seperti itu. Tuhan nyatakan, Tuhan berikan ketemu gitu. Dan orang siapapun yang Tuhan, saya mau menghitung, saya mau menjawab, saya tidak tahu. Itu semua misteri, maksudnya itu kuasa Tuhan. Itu rahasia Tuhan. Gitu. Kita justru harus bersyukur di situ. Kita harus bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kita ini orang berdosa, Dia mau gitu loh. Tapi kita minta sungguh-sungguh, Pak. Seperti apa doa kita? Saya bukan di situ. Jadi di dalam kesaksian di channel ini itu kan semua apa tuh narasumber itu kan menceritakan kalau nggak bermimpi bertemu juga bertemu langsung atau mendengar suaranya. Nah, itu yang saya tanyakan secara umum umat Kristen itu apakah setiap umat Kristen pasti pernah mengalami seperti itu? Apakah itu berjumpa atau mendengar suara atau bermimpi dengan Yesus itu semua pasti begitu. Iya, jadi saya juga mau sampaikan ke Pak Cabe juga, bukan cuma kita merasa yang orang Kristen akan Tuhan datang, tidak. Tuhan yang memilih, Tuhan akan datang kok kepada siapapun. Ini kan kita ciptaan Tuhan semuanya, itu dulu, dasarnya kita diciptaan Tuhan. Di saat Tuhan mau datang menghampiri siapapun, disitulah Tuhan ada bersama dengan kita. Saat ini pun ada bersama dengan kita. Itu yang tidak kelihatan, tapi hati kita Tuhan bersama kita, gitu loh Pak. Kita tidak bisa memperkirakan kita Kristen pasti kita dapat kok dia ada sama kita. Enggak. Saya juga saya percaya Tuhan akan datang pada siapapun, termasuk pasti Pak Cabe juga, gitu Pak. Yang saya tanyakan, apakah umat Kristen itu pasti mengalami komunikasi dengan Yesus, baik itu apa mendengar suaranya atau bermimpi bertemu atau bertemu dengan secara langsung seperti banyak di kesaksian itu, setiap umat Kristen pasti mengalami seperti itu. Pertanyaan saya singkatnya seperti itu. Ya pasti Pak, karena Tuhan itu sangat mudah, ya simpel, tapi manusianya ini loh yang masih terkadang berat gitu kan, masih apa ya, kalau kita simpel mudah, sama Tuhan tuh simpel mudah gitu. Kalau kita berharap bersama Tuhan, apapun Dia pasti kasih gitu. Jadi apalagi Dia pasti mau datang gitu kepada siapapun kok Pak. Bukan mengharap, Bu. Yang saya tanyakan yang real, yang nyata dialami oleh seluruh umat Kristen itu, apakah seluruhnya memang pasti pernah mengalami perjumpaan ataupun kontak dengan begini. Ya, ada waktunya Pak. Begini Pak Cabe. Kalau bicara orang Kristen seluruhnya itu tidak semua mengalami Tuhan. Tapi kalau
orang Kristen mau buka hati, itu pasti mengalami Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang real, Tuhan yang sangat memahami setiap bahasa manusia. Jangankan bahasa manusia, bahasa hati pun Tuhan paham. Bahasa air mata pun Tuhan paham, karena Tuhan tahu kenapa air mata kita tumpah, itu Tuhan sudah tahu. Apa kesulitan kita, apa beban kita, itu Tuhan tahu, Pak. Cuman yang menjadi masalah, tidak semua orang Kristen itu datang kepada Tuhan dan mau mencari pertolongan dari Tuhan. Kan tadi sudah diceritakan oleh Ibu Veronica, waktu dia mengalami kesulitan, dia memilih jalan untuk mendapatkan jawaban dari luar. Nah, itulah yang membuat dia sampai mengalami banyak hal yang dia tidak harapkan, seperti penderitaan dan lain-lain. Itu karena pada waktu itu Ibu Veronica tidak mencari Tuhan, tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak berinteraksi langsung kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya Pak Cabe tanya apa semua orang Kristen mengalami hal yang sama, tidak. Karena tergantung orang Kristennya. Tapi kalau misalnya kalau orang Kristen mau buka hati, semua pasti akan mengalami hal yang sama, Pak. Karena Amin. sekali lagi Tuhan itu sangat real, lebih nyata daripada kita ini. Tuhan Yesus itu lebih nyata daripada saya, lebih nyata daripada Ibu Veronica, lebih nyata daripada siapapun. Gitu Arah Pak Cabe. pertanyaan saya sebenarnya juga berkaitan dengan prolognya Pak Yusuf di setiap kesaksian ini. Kan senantiasa menyatakan bahwa kesaksian itu kalau tidak real, tidak nyata, itu kan berarti hoax. Nah, yang saya tanyakan, apakah semua orang Kristen pasti sudah pernah bertemu dengan Yesus, baik itu mendengar suaranya atau bermimpi, atau itu apakah itu arah pertanyaan saya ke sana. Jadi bagaimana yang bermimpi, belum pernah mendengar suara, belum pernah bertemu secara imajiner, itu bagaimana? Apakah mereka itu ketuhanan mereka hoax atau tidak? Jadi gini Pak Cabe, jadi kelompok orang Kristen ini ada bervariasi. Ada Kristen karena keturunan, ada Kristen juga hanya karena dia kawin, ya. Makanya karena mungkin dia cinta sama pasangannya, dia mau ikut Kristen. Tetapi masalah imannya, dia mengalami Tuhan, itu belum tentu. Tapi kalau mereka sudah tampil dan bersaksi, bahwa mereka menyaksikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, itu pasti mereka mengalami, Pak. Karena kalau mereka tidak mengalami, mereka tidak akan berani untuk bersaksi, gitu. Kalau mereka tidak mengalami, mereka tidak akan berani. Ya, tadi makanya saya akan menyatakan apakah itu semua orang Kristen bersentuhan, dalam arti terlepas dari saya itu iman saya percaya apa enggak, kalau orang Kristen bertemu enggak, itu sama sekali enggak ada masalah. Artinya begini, yang penting mereka bersentuhan, apakah mendengar suaranya ataukah bermimpi bertemu atau mungkin berjumpa secara langsung, itu saya anggap itu sudah memenuhi klausul ini tadi, tanpa mengindahkan apa pendapat saya, apakah saya percaya atau enggak, itu di luar itu. Yang penting apakah itu sudah terpenuhi, gitu saja intinya. Iya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau orang Kristen yang belum bertemu itu, apakah ketuhannya sah? Karena Pak Yusuf kan sering hampir tiap hari mengatakan yang tidak mengalami itu kan, kalau bersaksi kan hoax. Berarti kalau mengatakan bahwa Yesus Tuhan tapi belum pernah bersinggungan kan berarti hoax. Betul Pak. Jadi yang saya maksudkan itu, orang kalau tampil bersaksi seperti kayak Ibu Veronica begini dan yang muncul di dalam YouTube atau muncul di umum, itu mereka sudah pasti mengalami, itu mutlak. Karena kalau mereka tidak mengalami Tuhan, itu namanya kesaksian dusta. Nah, tadi saya sudah jelaskan ke Pak Cabe bahwa ada orang Kristen hanya karena keturunan. Karena papa mamanya Kristen, jadi mereka juga ikut Kristen, tapi mereka belum mengalami Tuhan.
Nah, Ya. Kristen mereka itu hanya secara organisasi atau secara keturunan. Tetapi yang saya maksudkan, benar-benar Kristen yang menjadi saksi Tuhan, bersaksi tentang Tuhan Yesus, itu pasti mutlak dia harus mengalami dulu baru dia bisa bersaksi. Gitu, Ya. Pak. Jadi apakah bisa dipersingkat demikian? Bahwa Ya. orang Kristen yang sudah bersaksi itu pasti sudah berinteraksi dengan Tuhan atau dengan Yesus, tetapi orang Kristen yang lain yang itu belum tentu kalau bertemu dengan atau berinteraksi dengan Yesus, begitu. Iya, Pihak itu. betul. Jadi orang Kristen yang tidak bersaksi itu mereka juga artinya kehidupan mereka kita juga tidak tahu apakah mereka pernah mengalami secara langsung. Itu seperti itu, Pak. Dari tadi kan saya jelaskan seperti itu. Jadi kalau mereka tidak bersaksi, berarti ya itu ada beberapa kemungkinan bisa mereka sudah bertemu terus mereka tidak mau bersaksi, atau mungkin mereka tidak bertemu hanya karena keturunan. Jadi mengikut orang tua aja sebagai Kristen gitu. Ya. Ini kalau dalam hal yang hanya mengikut itu, tapi saya rasa nggak tepat kalau saya pertanyakan di sini. Artinya itu mungkin di forum yang lain. Karena pertanyaan saya akan mengembang, apakah ketuhanan mereka itu sah yang tidak. Tapi nggak perlu dijawab di sini, Pak. Itu mungkin bukan forum ini yang tepat untuk menjawab itu. Baik, Pak. Ya, Pak. Terima kasih waktunya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan percakapan Pak Cabe dengan Mbak yang mengaku 2 kali mu'alaf ini. Dan di sini pertanyaan Pak Cabe sebenarnya cukup gampang dan sederhana ya. Yang pertama tentang cara urutan wudu, namun tidak bisa dijawab oleh Mbak tersebut. Kemudian pertanyaan kedua mengenai apakah semua orang Kristen rata-rata bisa berjumpa dengan Yesus melalui mimpi dan juga bisa berbicara langsung dengan Yesus. Namun si Mbak ini tidak mampu menjawab dan menjelaskannya dengan baik. Malahan terjadi seperti pada video-video sebelumnya yang ditanya narasumber, namun lagi-lagi yang menjawab Pak Yusuf Manumulu. Nah, di sini sudah sangat kelihatan bahwa Mbak ini bukanlah orang Muslim ya, apalagi yang beriman, cuma mengaku-ngaku mu'alaf saja. Kemudian masalah konsep ketuhanan yang ditanya Pak Cabe, walaupun sudah dijawab oleh Pak Yusuf Manubulu, namun jawaban itu sangat kontradiksi sekali dengan yang ada di dalam Bible mereka ya. Karena setiap kesaksian yang ditampilkan selalu menyatakan bermimpi dengan Yesus, bertemu Yesus, malahan berbicara dengan Yesus. Kemudian sementara di dalam Bible Yesus sendiri menegaskan bahwa tidak seorang manusia pun yang bisa melihat wujud dari Tuhan tersebut, juga tidak bisa mendengar suaranya. Nah, demikianlah saudaraku semua, cerita-cerita para murtadin yang mengaku-ngaku murtadin ini ya. Namun ternyata setelah kita simak, semuanya itu hanya sensasi ya, sensasi untuk menarik perhatian orang-orang yang awam saja. Oke, mudah-mudahan video ini bisa semakin membuka mata kita terhadap tetangga kita ini, bagaimana mereka ini melakukan hal-hal yang di luar logika. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.